Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran permintaan dan penawaran kami. Di sini, kami akan menjelaskan apa itu permintaan dan penawaran dan memberi contoh soal cara menghitung permintaan dan penawaran. Selamat menyaksikan. Di sini kami akan menjelaskan 4 hal. Yang pertama yaitu apa itu penawaran dan permintaan. Yang kedua, kurva permintaan dan penawaran. Yang ketiga, apa itu hukum permintaan dan penawaran. Yang keempat, cara menghitung permintaan dan penawaran. Permintaan. Permintaan merupakan kondisi di mana suatu keinginan untuk membeli suatu barang atau jasa tertentu bertemu dengan kemampuan untuk membeli barang atau jasa tersebut. Hukum dari permintaan merupakan jika harga suatu barang dan jasa meningkat, kuantitas yang diminta akan menurun. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, maka kuantitas yang diminta akan meningkat, atau juga disebut dengan ceteris paribus. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan. Contohnya yaitu harga, pendapatan, selera konsumen, harga barang lain, perkiraan, dan juga jumlah penduduk. Berikut merupakan contoh dari kurva permintaan. Dengan garis vertikal merupakan harga atau P, dan garis horizontal merupakan kuantitas atau Q. Setelah mengetahui apa itu permintaan, ada juga penawaran. Penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan penjual pada tingkat harga yang tertentu dan juga pada pasar tertentu. Nah, setelah mengetahui apa itu penawaran, ada juga hukumnya yang berbunyi, jika harga suatu barang dan jasa meningkat, maka kuantitas yang ditawarkan juga akan meningkat. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, maka kuantitas yang ditawarkan juga akan semakin menurun, atau dapat disebut sebagai ceteris paribus. Ada 6 faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama adalah harga. Yang kedua adalah harga input. Yang ketiga adalah harga barang lain. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa harga adalah pengaruh terbesar dalam penawaran. Harga dapat memengaruhi penawaran karena semakin tinggi harga barang atau jasa, maka semakin tinggi pula barang atau jasa yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin menurun harga barang atau jasa, maka semakin menurun juga barang atau jasa yang ditawarkan. Yang keempat ada teknologi. Kemajuan teknologi dapat memengaruhi penawaran karena ia mengurangi biaya produksi dan mempertinggi produktivitas. Yang kelima ada perkiraan harga. Perkiraan harga dapat memengaruhi penawaran jika perusahaan memperkirakan harga barang dan jasa naik, sedangkan penghasilan masyarakat menurun, maka mereka akan rugi. Di sini terdapat kurva penawaran yang bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Garis yang vertikal merupakan P atau harga, sedangkan garis yang vertikal merupakan Q atau jumlah barang yang ditawarkan. Nah, sekarang setelah menaruhkan rumus, kita dapat menaruh apa yang kita ketahui sebelumnya di rumus tersebut. Q1, Q2, P1, dan juga P2. Jadinya rumusnya menjadi Q-2 per 3-2 sama dengan P-20.000 per 18.000 min 20.000. Nah, sekarang kita jumlahkan Q-2 per 1 sama dengan P-20.000 per min 2000. Kemudian kita akan melakukan perkalian silang yang menjadi min 2000 Q tambah 4000 sama dengan P min 20.000. Nah, sekarang kita juga akan memindahkan luas 4000 dipindahkan ke kanan akan menjadi min 4000, dan jika kita hitung atau sederhanakan akan menjadi min 2000 Q sama dengan P min 24.000. Kemudian kita pindah ruas lagi min 2000 nya jadi Q sama dengan P min 24.000 per min 2000. Kemudian kita jumlahkan jadi Q sama dengan 12 min 0,0005 P. Sekarang untuk soal nomor 2, kita dapat mengetahui bahwa P1 adalah Rp 16.000, P2 adalah Rp 14.000, Q1 18 unit, dan Q2 22 unit. Sama seperti soal sebelumnya, kita tinggal menaruh apa yang kita ketahui di dalam rumus. Jadi Q min 18 per 22 min 18 sama dengan P min 16.000
per 14.000 min 16.000. Dan kita akan hitung Q min 18 per 4 sama dengan P min 16.000 per min 2.000. Kemudian kita akan perkalian silangan menjadi min 2.000 Q tambah 36.000 sama dengan 4P min 64.000. Kemudian kita pindah ruas jadi min 2000 Q sama dengan 4P min 100.000. Kemudian kita pindah ruas lagi jadi Q sama dengan 4P min 100.000 per min 2000, dan kita hitung akan menjadi Q sama dengan 50 min 0,002P. Setelah melihat soal, kita dapat menentukan bahwa fungsi penawaran adalah QS sama dengan A plus BP. Dalam pertanyaan pertama, kita dapat ketahui bahwa P1 adalah 40, P2 adalah 60, Q1 adalah 10 unit, dan Q2 adalah 20 unit. Kita dapat memasukkan apa yang kita ketahui kepada cara berikut, yaitu Q min Q1 per Q2 min Q1 sama dengan P min P1 per P2 min P1. Q1 adalah 10 dan Q2 adalah 20. Maka Q min Q10 per 20 dikurangi 10. Dan kita ketahui bahwa P1 adalah 40 dan P2 adalah 60. Maka P min 40 per 60 dikurangi 40. Setelah dihitung, kita dapat mengetahui bahwa Q min 10 per 10 sama dengan P min 40 per 20. Dari situ kita akan kali silang menjadi 20Q min 200 sama dengan 10P min 400. Kita akan memindahkan 200 tersebut kepada ruas yang kanan. Jadi 20Q sama dengan 10P min 400 plus 200. Kita dapat menghitung min 400 plus 200 menjadi min 200. Dari situ kita dapat memindahkan 20 kepada ruas kanan. Menjadi Q sama dengan 10P min 200 per 20. Di situ kita dapat mengetahui bahwa Q sama dengan min 10 tambah 0,5P. Setelah membaca soal kedua, kita dapat mengetahui bahwa P1 adalah 140.000, P2 adalah 160.000, Q1 adalah 20 unit, dan Q2 adalah 30 unit. Seperti soal yang pertama, kita dapat memasukkan apa yang kita ketahui pada cara yang sudah disebutkan tadi. Maka Q min 20 per 30 min 20 sama dengan P min 140.000 per 160.000 dikurangi 140.000. Setelah dihitung, kita dapat menghasilkan Q dikurangi 20 per 10 sama dengan P kurangi 140.000 per 20.000. Setelah dikali silang, kita dapat mengetahui bahwa 20.000 Q min 400.000 sama dengan 10P min 1.400.000. Kita akan memindahkan 400.000 pada ruas yang kanan menjadi 20.000 Q sama dengan 10P ditambah 400.000 dikurangi 1.400.000. Setelah dihitung, kita dapat mengetahui bahwa 20.000 Q sama dengan 10P min 1 juta. Setelah itu, kita dapat memindahkan 20.000 tersebut pada ruas kanan. Jadi Q sama dengan 10P min 1 juta per 20.000. Setelah dihitung, kita dapat mengetahui bahwa Q adalah min 50 plus 0,0002P. Terima kasih sudah mendengarkan. Kita, Nicole dan Echa, mengucapkan terima kasih.